sangat senang bisa bergabung dalam diskusi siang ini. Tentunya juga mengapresiasi terhadap COP Kesehatan Jiwa Indonesia yang tentunya melibatkan banyak praktisi, mungkin juga komunitas, mungkin juga relawan, dan berbagai pihak yang tentunya nanti akan mendapatkan rekomendasi terkait dengan praktek baik dan tentunya akan linear dengan kebijakan-kebijakan atau pemangku kebijakan ya untuk terkait dengan penanganan bencana, khususnya terkait dengan penanganan kesehatan mental di situasi bencana. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan tema pada siang ini adalah strategi dan manajemen penanganan bencana Indonesia. Lanjut mungkin Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan bahwa bidang tugas dan jenis bencana, kalau kita melihat di Permensos nomor 1 tahun 2022, tentunya kami mempunyai 2 satker yang menangani bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial dan non-alam. Nah, berkaitan dengan bencana sosial dan non-alam ini tentunya berkaitan dengan bencana yang diakibatkan oleh ulah. Mohon maaf, Ibu, suaranya. Ya, halo. Ya, silakan. Tadi sempat ke-freeze. Silakan lanjut, Bu Mira. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat dari jenis bencana berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007, jelas bahwa ada bencana alam, Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua adalah bencana sosial, dan yang ketiga adalah bencana non-alam. Sehingga dasar daripada Undang-Undang 24 tahun 2007 ini ada 2 satker kami di Kementerian Sosial yang memang menangani terkait dengan alam maupun bencana sosial dan non-alam itu sendiri. Ya, lanjut saja. Terkait dengan peran Kementerian Sosial ini sendiri, bahwa kalau kita melihat peran Kementerian Sosial tentunya adalah dimulai dari prabencana, saat terjadi bencana atau tanggap darurat, kemudian adalah pasca bencana itu sendiri. Tentu yang menjadi prioritas daripada Kementerian Sosial adalah justru pada saat prabencana, di mana prabencana ini tentunya menjadi sangat penting karena memang negara kita ada di lokasi rawan bencana dengan intensitas bencana yang sangat tinggi, sehingga kita membutuhkan bagaimana kita bisa mengantisipasi, bukan mengantisipasi selain mengantisipasi bencana, tetapi justru kepada kesiapsiagaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang bisa kita berikan kepada masyarakat yang terdampak bencana. Karena Kementerian Sosial sendiri itu masuk kepada klaster, kepada perlindungan dan pengungsian. Bapak dan Ibu sekalian, dalam prabencana ini sendiri tentunya kami menyiapkan terkait dengan lumbung sosial. Lumbung sosial ini adalah gudang-gudang semacam gudang logistik dalam skala kecil yang ada di tingkat kecamatan, di tingkat kelurahan, yang dikelola oleh masyarakat, di mana ini untuk mendekatkan bagaimana kita memberikan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan dasar kepada warga yang terdampak. Karena memang tentunya pada saat bencana biasanya akses, lokasi, waktu, dan sebagainya tentu dibutuhkan respon yang cepat. Sehingga dengan lumbung sosial ini minimal pemerintah hadir, minimal kebutuhan dasar daripada warga masyarakat dapat segera diberikan. Kedua adalah kampung siaga bencana. Kampung siaga bencana ini tentunya adalah kita membentuk kampung siaga bencana di daerah-daerah terutama yang rawan bencana, karena apapun masyarakat harus sudah familiar dengan saat terjadi bencana, sehingga minimal pada saat terjadi bencana mereka bisa menangani dan menanggulangi dan bisa mengetahui apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana. Kemudian gudang buffer stock, Bapak dan Ibu sekalian, ini juga disiapkan oleh Kementerian Sosial, baik itu gudang buffer stock di 3 provinsi atau gudang buffer stock yang utama dan juga yang ada di masing-masing sentra kami, kemudian peralatan evakuasi dan tentunya sumber daya manusia. Di sini adalah terutama teman-teman dari Tagana, dan saya melihat bahwa teman-teman Tagana pada siang ini juga sudah bergabung ya pada diskusi siang ini. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tentunya di sini adalah pada saat terjadi bencana, Bapak dan Ibu sekalian, nah pada saat terjadi bencana ini tentunya adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, pangan, sandang, tenda, logistik, dan sebagainya.
pasca bencana ini juga menjadi hal yang sangat penting, di mana pada saat pemulihan tersebut kami melakukan verifikasi dan melakukan pendataan, Bapak dan Ibu sekalian, karena tentunya Kementerian Sosial saat ini juga melakukan program atau sudah menindaklanjuti dengan pada saat pasca bencana dengan melakukan perlindungan sosial adaptif. Artinya bahwa para korban bencana ini dilakukan identifikasi, dilakukan verifikasi, validasi, dan mereka akan dilihat secara data apakah mereka bisa masuk ke dalam program-program reguler Kementerian Sosial, sehingga kami bisa mengintervensi daripada para korban bencana tersebut agar mereka bisa kembali melaksanakan fungsi sosialnya itu sendiri. Seperti kita intervensi atau kita linkkan ke dalam program Keluarga Harapan, kemudian juga program sembako ataupun juga program atensi yang ada di Kementerian Sosial. Kemudian kita juga melakukan pelatihan dan pengembangan, terutama di sini adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mereka, sehingga mereka mempunyai usaha pada saat para penyintas ataupun warga yang terdampak ini kembali kepada keluarganya masing-masing. Kemudian kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tentunya ini melakukan rujukan, karena memang kalau kita melihat terkait dengan dampak bencana, tentunya tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial sendiri atau mungkin Kementerian Kesehatan, tetapi ini kolaborasi dari seluruh pihak. Kita melakukan layanan dukungan psikososial, kita juga melakukan rujukan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan apa yang memang menjadi kebutuhan para penyintas daripada warga yang terdampak bencana itu sendiri. Ya, lanjut. Bisa Mbak Epi? Kayaknya ada sedikit error. Teman panitia bisa bantu? Ya, lanjut saja ya. Lanjut, Mas. Lanjut ya. Tujuan daripada perlindungan sosial korban bencana alam ini sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin slide sebelumnya. Ya, terima kasih. Pertama, tentunya kita ingin meningkatkan jumlah masyarakat yang memperoleh penguatan kesiapsiagaan, sehingga kegiatan prabencana ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana kita menginginkan jumlah masyarakat semakin banyak untuk dapat memperoleh penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di lokasi rawan bencana. Kedua, tentunya kita ingin meningkatkan jumlah SDM bencana alam yang memperoleh peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Ini seperti teman-teman dari Taruna Siaga Bencana atau Sahabat Tagana, tentunya kita terus memberikan peningkatan kapasitas, bagaimana mereka bisa melakukan respon yang cepat dalam penanganan bencana. Kemudian yang ketiga, meningkatkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar. Tentunya ini hal yang menjadi sangat penting untuk Kementerian Sosial memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar baik logistik pada masa darurat itu betul-betul sudah bisa disalurkan ataupun sudah bisa diterima oleh masyarakat yang terdampak bencana itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pada saat pasca bencana, mereka juga mendapatkan layanan dukungan psikososial tentunya, karena trauma daripada dampak bencana ini tentunya sangat mendalam bagi mereka, sehingga mereka perlu adanya satu pemulihan secara psikologis dan tentunya nanti akan dirujuk kepada pihak-pihak yang terkait. Dan pada saat terjadi bencana tentunya juga dibutuhkan psikolog, psikiater, dan pihak-pihak lain untuk mempercepat terkait dengan pemulihan secara psikologis daripada para penyintas tersebut. Ya. Lanjut, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kami di Kementerian Sosial tentunya penanganan bencana ini harus berbasis masyarakat. Yang pertama, karena penanganan bencana ini adalah tanggung jawab semua pihak. Ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak, bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang kedua adalah setiap orang tentunya berhak
untuk mendapatkan perlindungan, keselamatan, keamanan. Sehingga di sini tentunya peran daripada pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah harus segera hadir karena setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Ketiga, masyarakat adalah pihak pertama karena ini adalah kondisi rawan bencana di mana mereka memang kita tidak pernah memprediksi kapan bencana itu terjadi, sehingga kesiapsiagaan masyarakat itu menjadi hal yang penting sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian keempat, masyarakat yang terkena bencana adalah pelaku aktif. Jadi selain pemerintah, selain Kementerian Sosial, Kementerian lembaga terkait, mungkin juga pihak-pihak lain, tentunya pelaku aktif di sini adalah kembali kepada masyarakat, agar mereka segera bisa kembali berfungsi kembali dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian kelima adalah masyarakat meskipun terkena bencana mempunyai kemampuan yang bisa dipakai dan dibangun untuk pemulihan melalui keterlibatan aktif. Yang keenam adalah untuk mengurangi kerentanan dengan meningkatkan kemampuan diri dalam menangani bencana. Dan ketujuh, masyarakat menghadapi bencana harus siap menghadapi kondisi akibat bencana. Jadi secara mental mungkin juga mereka harus sudah siap. Kedua adalah terkait dengan sarana prasarana dan bagaimana cara perlindungan mereka atau respon cepat mereka dan keluarga mereka, bahkan warga sekitar mereka dalam penanganan bencana itu sendiri. Ya, lanjut. Potensi ini kami hanya menggambarkan yang ada di Kemensos sekilas saja. Kami ada gudang logistik, kami punya Tagana 39.000, kami punya sahabat Tagana, dan kami juga ada alat evakuasi mitra kerja. Inilah yang menjadi potensi dan sumber daya kami untuk percepatan dalam penanganan bencana. Ya, lanjut. Ini adalah Taruna Siaga Bencana, ini ada teman-teman Tagana juga, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berkaitan dengan kesiapsiagaan dan mitigasi, tentunya program-program yang kami lakukan adalah Kampung Siaga Bencana, Tagana Masuk Sekolah, dan Lumbung Sosial. Ya, lanjut saja. Kampung Siaga Bencana, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentunya dibentuk di daerah-daerah rawan bencana, di mana kita akan mengorganisir, kita akan membentuk jejaring kerja, kita memperkuat hubungan sosial, dan mengoptimalkan potensi sumber daya. Sehingga pada saat terjadi bencana, mereka memang sudah lebih dipastikan lebih siap. Yang kedua, tentunya pada saat ini terbentuk KSB, tentunya akan dilengkapi dengan lumbung sosial ataupun gudang logistik dalam skala kecil, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Tentu ini mereka akan dilatih ya Bapak dan Ibu sekalian, tentunya mereka juga akan diajarkan untuk terkait dengan simulasi bencana seperti itu, sehingga pada saat terjadi bencana minimal bisa untuk melindungi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sehingga memang dibutuhkan pengurus KSB harus dibentuk, harus ada gardu sosial, bahkan harus ada SOP, peta kawasan dan potensi sumber daya, dan tentunya akan dilengkapi dengan lumbung sosial ataupun logistik itu sendiri. Ya, lanjut. Tagana Masuk Sekolah ini juga menjadi penting, Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan bagian daripada prabencana, karena kita melihat bagaimana kita menginginkan bahwa di setiap sekolah itu juga masuk dalam kurikulum mereka. Bagaimana upaya guru-guru, mungkin juga anak-anak, dan juga seluruh sekolah ini mampu untuk memahami dan mengenal terkait dengan bencana, dan bagaimana berkaitan dengan penanganan yang cepat. Mereka juga diajarkan tentang pelatihan teknis pada saat pertolongan pertama, dulu juga diberikan pemberian layanan psikososial, terus kemudian juga berkaitan dengan simulasi yang dilakukan secara rutin. Sehingga ini salah satu upaya kita pada saat terjadi bencana, minimal mereka bisa melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan juga masyarakat sekitarnya. Sehingga dari sejak dini mereka sudah dikenalkan dan diajarkan terkait dengan penanganan bencana yang benar seperti apa. Ya. Mira, izin mengingatkan 2 menit terakhir ya. Oke. Terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, ini terkait dengan pembentukan lumbung sosial. Ya, kemudian lanjut. Nah, lumbung sosial ini memang adalah konsep daripada gudang logistik yang kita dekatkan di lokasi-lokasi kecamatan, di lokasi-lokasi yang memang rawan bencana, Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya dikelola sendiri
oleh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir pada saat terjadi bencana, dan ini membantu kami tentunya dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, minimal terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik yang sudah tersedia, kemudian akan disupport kembali oleh bantuan-bantuan baik itu dari Dinas Sosial Kabupaten, Provinsi, maupun kami tentunya dari pusat. Ya. Dan ini adalah lumbung sosial yang sudah kita sebar di seluruh Indonesia. Ada 352 lumbung sosial, dan alhamdulillah melalui lumbung sosial ini artinya bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh Kemensos itu selalu lebih cepat, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan ini adalah layanan, kami menyampaikan ini adalah lokasi pada saat terjadi bencana di Cianjur, Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah tenda pengungsian kami, Bapak dan Ibu sekalian, yang tentunya sudah dilengkapi ya, tentunya dengan sarana prasarananya bagi penyintas. Kemudian adalah pos medis, sehingga ini menunjukkan bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri, perlu kolaborasi semua pihak, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini adalah layanan dukungan psikososial yang kami lakukan secara rutin pada saat terjadi bencana, baik itu kepada anak-anak maupun kepada keluarga, yang kita berikan bagaimana mereka untuk mengetahui dan kita bisa menghilangkan traumanya. Seperti itu. Tentunya kami juga melakukan layanan dukungan psikososial kepada keluarga yang mungkin rentan, disabilitas, sehingga pemenuhan kebutuhan untuk para penyintas ini dapat kami sesuaikan berdasarkan hasil asesmen, berdasarkan hasil verifikasi, validasi data kami pada saat kita juga melakukan layanan dukungan psikososial. Di Cianjur kami juga membuatkan lapangan olahraga, karena kami berharap bahwa para penyintas ini juga mempunyai aktivitas sehari-hari. Kemudian juga tempat ibadah yang tentunya ini menjadi sangat penting, karena apapun, dalam kondisi apapun, ini juga tetap harus kita lakukan ya sebagai umat beragama. Kemudian toilet umum itu sudah pasti, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian lanjut. Kemudian kita berikan layanan juga terkait dengan dapur umum. Nah, dapur umum ini ada terkait dengan pemenuhan kebutuhan logistik. Ini teman-teman dari Tagana yang berjibaku menyiapkan terkait dengan dapur umum ini sendiri. Dan ini kita bekerja sama dengan CSR, dan ini dari pihak Wings Peduli. Mereka menyiapkan laundry, membantu para penyintas ini untuk mempermudah dalam memberikan layanan. Terus pos air bersih kita berikan juga. Kemudian terkait dengan layanan dukungan psikososial ini, selain pemulihan traumanya juga, kami membuat dapur kreasi, karena berharap bahwa para penyintas ini pada saat sudah selesai mereka dalam pengungsian, mereka punya usaha. Di dapur kreasi ini mereka dilatih, mereka bisa berjualan dan menghasilkan pendapatan, dan ini bisa diteruskan pada saat mereka kembali ke keluarganya dan mereka mempunyai usaha dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Kemudian ada layar hiburan agar mereka tidak bosan, sehingga lokasi pengungsian akan menjadi lebih nyaman dan aman bagi mereka. Kemudian kami lakukan juga sekolah darurat, jangan sampai mereka tertinggal dalam sisi pelajaran, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, lanjut saja, karena waktunya tinggal sebentar. Bansos adaptif, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang kami lakukan sekarang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, validasi, ternyata para penyintas itu, kalau kita melihat ternyata komponennya bisa masuk ke dalam komponen PKH, tentunya akan direferal atau akan diintervensi melalui program Keluarga Harapan. Tetapi apabila ternyata tidak ada komponen PKH bagi para penyintas itu, tentunya akan diberikan program sembako, dan kemudian kita juga akan melakukan asesmen lagi, pendalaman lagi untuk mendapatkan program atensi Bapak dan Ibu sekalian, sehingga seluruh data daripada penyintas ini tentunya harus masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kita sebut bahwa program ini adalah perlindungan sosial adaptif ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Dan ini adalah akses pemberdayaan Bapak Ibu sekalian. Jadi pemberdayaan itu kita mulai dari lokasi pengungsian, sehingga mereka nanti tinggal melanjutkan kembali Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya melalui dapur kreasi. Dan 15 adalah reunifikasi dan reintegrasi anak-anak korban bencana yang terpisah dari keluarganya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita
mengidentifikasi agar anak-anak ini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Mungkin demikian Mbak Tetri, dan ini adalah gambar terakhir, mohon maaf, ini adalah tenda pada saat bencana di Cianjur, Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan, Mbak Tetri. Mohon maaf karena waktunya sangat singkat, jadi saya sedikit terburu-buru ya. Terima kasih, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.